Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Salsabila dengan NPM 2384205002. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif dan teori belajar sibernetik. Pengertian teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori yang menekankan pada proses mental internal yang terjadi selama pembelajaran, seperti persepsi, ingatan, berpikir, dan pemecahan masalah. Ada beberapa poin penting dari teori belajar kognitif, yaitu 1. Belajar melibatkan proses mental internal, bukan hanya perubahan perilaku yang dapat diamati. 2. Fokus pada bagaimana informasi diterima, diorganisasi, disimpan, dan diambil kembali oleh otak. 3. Menekankan pada peran aktif belajar dalam membangun pemahaman dan pengetahuan mereka sendiri. 4. Menekankan pada pentingnya pemahaman, wawasan, dan pengorganisasian informasi. 5. Melibatkan belajar sebagai proses yang kompleks, bukan hanya sekedar menghafal atau merespon stimulus. Secara singkat, teori belajar kognitif memandang belajar sebagai proses mental internal yang aktif dalam memperoleh, mengolah, dan mengingat informasi, bukan hanya perubahan perilaku yang dapat dia amati. Berikut ada beberapa kelebihan teori belajar kognitif. 1. Menekankan pada proses mental internal. Teori belajar kognitif berfokus pada proses mental yang terjadi selama pembelajaran, seperti persepsi, ingatan, berpikir, dan pemecahan masalah. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana manusia belajar. 2. Mendorong peran aktif siswa. Teori ini menekankan bahwa siswa harus terlibat secara aktif dalam pembangunan, pemahaman, dan pengetahuan mereka sendiri. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan motivasi dan siswa dalam proses belajar. 3. Menekankan pada pemahaman. Teori belajar kognitif menekankan pada pentingnya pemahaman, wawasan, dan pengorganisasian informasi, bukan hanya menghafal fakta-fakta. 4. Fleksibilitas. Teori belajar kognitif dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran, mulai dari pembelajaran di kelas hingga pembelajaran mandiri. Berikut ada beberapa kekurangan atau keterbatasan dari teori belajar kognitif. 1. Kompleksitas proses mental. Proses mental internal yang terlibat dalam belajar, seperti persepsi, ingatan, dan berpikir, sangat kompleks dan sulit untuk diamati secara langsung. Hal ini dapat menyulitkan pengukuran dan evaluasi yang akurat. 2. Kesulitan dalam generalisasi. Teori belajar kognitif cenderung berfokus pada individu dan proses mental internal mereka hingga dapat sulit untuk membuat generalisasi yang berlaku secara universal. 3. Kurang memperhatikan faktor lingkungan. Teori belajar kognitif cenderung lebih berfokus pada proses mental internal dan kurang memperhatikan pengaruh faktor lingkungan, sosial, dan budaya dalam proses belajar. 4. Kurang praktis dalam penerapan. Meskipun teori belajar kognitif memberikan wawasan yang berharga, penerapan dalam praktik pembelajaran dapat menjadi lebih kompleks dan membutuhkan lebih banyak upaya dari guru. 5. Kurang memperhatikan aspek emosional. Teori belajar kognitif cenderung lebih
menekankan pada aspek kognitif dan kurang memperhatikan peran emosi, motivasi, dan faktor efektif lainnya dalam proses belajar. 6. Kesulitan dalam pengukuran. Karena fokus pada proses mental internal, pengukuran dan evolusi hasil belajar berdasarkan teori kognitif dapat menjadi lebih sulit dan membutuhkan metode yang lebih kompleks. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, teori belajar kognitif tetap memberikan kontribusi penting dalam memahami proses belajar manusia dan menjadi dasar bagi pengembangan pendekatan pembelajaran yang lebih komprehensif. Berikut adalah beberapa penerapan singkat dari teori belajar kognitif dalam praktik pembelajaran. 1. Pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Memberikan masalah autentik kepada siswa untuk merangsang proses berpikir dan pemecahan masalah. Mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam mengeksplorasi, menganalisis, dan menemukan solusi. 2. Pembelajaran berbasis inquiry atau inquiry-based learning. Mendorong siswa untuk mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, dan menyelidiki untuk menemukan pemahaman baru. Menekankan pada proses berpikir kritis dan pemecahan masalah. 3. Pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Memberikan proyek autentik yang melibatkan siswa dalam proses perencanaan, desain, dan penyelesaian. Mendorong siswa untuk mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu. 4. Penggunaan strategi metakognitif. Mengajarkan siswa untuk memonitor, mengevaluasi, dan mengatur proses belajar mereka sendiri, membantu siswa mengembangkan kesadaran dan kontrol atas proses berpikir mereka. 5. Penggunaan media dan teknologi interaktif. Memanfaatkan media visual, animasi, dan simulasi untuk membantu siswa memvisualisasikan dan memahami konsep-konsep abstrak. Mendorong interaksi dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. 6. Penekanan pada pembelajaran bermakna. Menghubungkan materi pembelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman siswa sebelumnya. Mendorong siswa untuk mengonstruksi pemahaman baru berdasarkan pengetahuan yang sudah ada. Secara umum, penerapan teori belajar kognitif dalam praktik pembelajaran bertujuan untuk mendorong keterlibatan efektif siswa, memfasilitasi proses berpikir dan pemecahan masalah, serta membangun pemahaman yang mendalam dan bermakna. Berikut pengertian belajar sibernetik. Pengertian belajar sibernetik adalah salah satu teori belajar yang memandang belajar sebagai proses pengaturan diri atau self-regulation melalui umpan balik atau feedback. Berikut adalah pengertian dari teori belajar sibernetik. 1. Belajar adalah proses pengaturan diri atau self-regulation melalui umpan balik atau feedback. 2. Fokus utamanya adalah pada proses pengolahan informasi, bukan hanya pada hasil belajar. 3. Pembelajaran dilihat sebagai sistem yang terdiri dari input, proses, dan output, di mana umpan balik digunakan untuk menyesuaikan proses belajar. 4. Tujuan belajar adalah untuk mencapai keseimbangan atau equilibrium antara sistem dan lingkungannya.
5. Peran guru adalah sebagai fasilitator yang menyediakan umpan balik dan membantu siswa dalam proses pengaturan diri. Secara singkat, teori belajar sibernetik memandang belajar sebagai proses pengaturan diri sebagai umpan balik untuk mencapai keseimbangan antara siswa dan lingkungan. Berikut adalah beberapa kelebihan dari teori belajar sibernetik. 1. Fokus pada proses belajar. Bukan hanya hasil belajar, teori ini menekankan pentingnya proses pengolahan informasi dan pengaturan diri oleh siswa. 2. Menekankan peran umpan balik. Dalam proses belajar, umpan balik memungkinkan siswa untuk menyesuaikan dan memperbaiki proses belajarnya. 3. Mendorong kemandirian dan pengaturan diri. Siswa diarahkan untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu mengatur proses pembelajar sendiri. 4. Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teori ini sejalan dengan konsep sistem dan umpan balik yang banyak digunakan dalam teknologi modern. 5. Dapat diterapkan dalam berbagai konteks pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Secara singkat, kelebihan teori belajar sibernetik adalah fokus pada proses pemanfaatan umpan balik, pengembangan kemandirian siswa, dan kesesuaiannya dengan pengembangan teknologi. Berikutnya, ada beberapa kekurangan dari teori belajar sibernetik. 1. Terlalu menekankan pada proses pengolahan informasi sehingga kurang memperhatikan aspek-aspek lain dalam belajar, seperti motivasi, emosi, dan konteks sosial. 2. Sulit untuk mengukur dan mengevaluasi proses belajar yang bersifat abstrak dan kompleks. Fokus pada umpan balik dan pengaturan diri dapat menyulitkan penilaian hasil belajar. 3. Kurang memperhatikan perbedaan individual siswa. Teori ini cenderung melihat siswa sebagai sistem yang homogen, padahal setiap siswa memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda. 4. Terlalu menekankan pada peran teknologi dalam proses belajar. Hal ini dapat mengabaikan pentingnya interaksi tatap muka dan aspek-aspek manusiawi dalam pembelajaran. 5. Kurang memperhatikan aspek-aspek efektif dan psikomotor dalam belajar. Teori ini lebih fokus pada aspek kognitif dan pengolahan informasi. Berikutnya adalah penerapan dari teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. 1. Desain pembelajaran berbasis umpan balik atau feedback. Merancang aktivitas pembelajaran yang memberikan umpan balik secara berkala kepada siswa. Umpan balik dapat berupa informasi tentang kemajuan belajar, koreksi kesalahan, atau saran perbaikan. 2. Pengembangan. Kemampuan pengaturan diri atau self-regulation. Memfasilitasi siswa untuk memonitor, mengevaluasi, dan menyesuaikan proses belajarnya sendiri. Mengajarkan strategi-strategi belajar mandiri seperti penetapan tujuan, perencanaan, dan refleksi. 3. Integrasi teknologi dalam pembelajaran. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyediakan umpan balik dan yang cepat dan efektif. Menggunakan sistem pembelajaran berbasis komputer atau aplikasi digital yang kemungkinan interaksi dan pengaturan diri siswa.